Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Armando 22 Barbershop. Oke, saya ingin menjelaskan atau memberi jawaban kepada saudara yang bertanya di sana tentang sekilas tentang barbershop. Dan jangan lupa dulu bro, subscribe-nya bro, like, komen, dan share-nya bro, sama Armando 22 Barbershop. Saya ingin menjawab bro tentang pertanyaan anda semua yang bertanya tentang apa saja pelayanan di barbershop. Saya jawab dua-duanya. Apa saja pelayanan di barbershop dan apa saja pelayanannya cukuran, tempat cukuran. Saya ingin menerangkan tentang apa saja pelayanannya barbershop. Barbershop ini adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris yang dulunya Indonesia ini hanya ada potong rambut, sekarang ada barbershop. Jadi melihat dari bahasa saja itu sudah lebih jauh, lebih maju daripada cukuran. Untuk barbershop pelayanannya itu sangat detail sekali, baik fasilitas, pelayanan, ada bermacam-macam pelayanannya, bermacam-macam diskon ya, ada juga semacam itu. Barbershop pelayanannya diantaranya di sana sebelum potong rambut Anda mendaftarkan diri sebagai pelanggan atau mengambil nomor urut. Kemudian setelahnya itu duduk di tempat yang disediakan khusus, apa ruang AC. Di situ ada no smoking, jadi tidak boleh merokok di dalam ruangan yang sudah ditentukan. Ada khusus ruangan yang khusus untuk merokok. Itu adalah diantaranya pelayanan. Terus yang ketiga di situ setelahnya menunggu, di situ ada pelayanannya semacam dikasih, ada free ya, ada teh, minuman hangat atau kopi dan segala macamnya. Itu adalah pelayanannya barbershop. Kemudian setelahnya sampai di nomor yang ditentukan, kemudian dipanggil. Habis dipanggil ada dua pelayanan di situ. Ada terkadang dikeramas dulu, ada dicuci dulu, ada semacam itu. Teknik-teknik berbeda. Ada juga yang langsung dipotong. Ada juga memilih hairstylistnya. Ini awal dari artinya awal dari ingin tahu sejauh mana pelanggan itu baik tidaknya. Ini pelanggan pertama namanya. Kemudian ada setelahnya dikeramas atau dicuci, lalu dipersilakan untuk di tempat duduk barbershop. Setelahnya duduk di barbershop, itu di sana ada bermacam-macam model yang ditunjukkan. Bapak atau Mas atau adik, monggo mau model yang bagaimana. Ini memberikan solusi ya, kepada pelanggan, kepada customer. Setelahnya dipilih, misalnya
pelanggan atau memilih nomor yang ditentukan. Nomor yang ditentukan misalnya atau model Hackfat ada bermacam-macam model, ada pendok barponi ya. Ada di sana undercut, ada short speak ya, ada peternet, model peternet, ada skin ya, peternet skin namanya, ada back down ya, itu macam-macamnya dari model-model rambut masa kini. Itu adalah pelayanan di barbershop. Setelahnya saya dipotong dengan partingnya, dengan partingnya, dengan parting stepnya. Itu kemudian ada pelayanan bermacam-macam, dipijat setelahnya itu, atau dikasih hair tonic dan segala macamnya. Ada pembersihan, misalnya daun telinga dibersihkan, atau jenggot yang harus dibersihkan. Itu adalah pelayanan dari barbershop sendiri. Untuk hairstylistnya itu ciri-ciri hairstylist yang berpengalaman itu perlu diketahui bagi para pelanggan-pelanggan setia ya. Hairstylist yang berpengalaman itu satu, memberikan solusi kepada customer. Yang kedua, bisa diajak sharing informasi, sharing ya, segala macam sharing ya. Terus yang kedua, pelayanan yang sangat maksimal sekali. Pelayanan yang sangat maksimal sekali. Contoh, satu, tidak terburu-buru. Dua, sangat telaten lah, tidak terburu-buru. Yang kedua adalah ada semacam free ini adalah diskon ya. Diskon ini biasanya yang menentukan adalah owner dari barbershop sendiri. Misalnya free nanti dipijat itu free ya, ini sudah artinya sudah ditentukan oleh yang mempunyai barbershop sendiri. Kemudian di situ ada semacam hair tonic dan minyak rambut, Casby, pomade, dan bermacam-macam produk-produk lain minyak. Setelahnya itu setelahnya ada, kan tadinya sudah dikeramas. Jika sebelum dikeramas, ini jika belum dikeramas dipersilakan untuk keramas dan dicuci. Kalau yang sudah keramas, tinggal membersihkan. Jadi anduk itu dengan kondisi dingin, lalu ditonggopkan ke telinga atau di kepala atau di pundak. Setelahnya itu, untuk selesai dikasih tahu tentang pembayarannya, monggo pembayarannya Pak di kasir. Atau tapi kalau rata-rata di barbershop itu adalah membayarnya di kasir. Kemudian saya ingin menjelaskan, itu adalah perbedaan dari barbershop dan potong rambut. Saya ingin menjelaskan tentang potong rambut. Kalau potong rambut, pelayanannya, tempatnya ya biasa-biasa saja. Tidak butuh AC, tidak butuh keramasan, hanya ya clipper, gunting, terus kemudian sisir, ya hanya sekedar itu dah, macam-macamnya, tidak terlalu lengkap. Itu adalah perbedaan potong rambut ya.
cukuran. Ya kemudian ada pijet. Ya rata-rata ada bermacam-macam tempat-tempat potong rambut. Kadang-kadang dipijet, kadang-kadang di sana tidak dipijet, kalau di sini kadang-kadang dipijet gitu. Lah potong rambut. Kemudian perbedaan lain, tidak ada keramasan, tidak ada hair dryer dan macam-macamnya. Oke, sementara itu untuk pertanyaan bagi Mas yang bertanya tentang apa perbedaan pelayanan barbershop itu, sudah saya jawab dua-duanya. Antara barbershop pelayanannya sangat detail sekali. Yang kedua, untuk yang potong rambut hanya sekedar potong saja, ya pelayanannya biasa-biasa saja. Oke, untuk yang subscribe, like, komen, dan share-nya, jika Anda hairstylist di barbershop, jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Tunggu keterangan yang selanjutnya untuk part yang kedua tentang barbershop yang ada di Indonesia.